Selamat datang di Glory dan Love Channel. Di channel ini kami akan membagikan novel secara audio. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini. Di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten novel setiap harinya. Dan jangan lupa diaktifkan ikon lonceng agar ada pemberitahuan untuk konten-konten baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar agar kami dapat membagikan konten novel yang lebih baik setiap harinya. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja mendengarkan novel The First Heir atau Perwaris Pertama Master Yu Husumokes. Bab 4961 sampai bab 4972. Pemuda itu langsung merasakan sakit yang luar biasa di tangan kanannya, sehingga ia segera melepaskannya. Dia melihat sekeliling dengan sedikit ketakutan, tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi secara keseluruhan, kejadian tadi benar-benar menakutkan. Dia dihantam oleh sesuatu yang entah dari mana, dan rasa sakitnya luar biasa, tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Yang paling penting adalah bahwa meskipun dia baru saja memperhatikan apa yang dilakukan Philip, sepertinya Philip hanya duduk di sana dan menonton kesenangan. Mengambil keuntungan dari keadaan tertegun pihak lain, Sun Brooklyn dengan cepat membuka mulutnya untuk menjelaskan. Saya benar-benar minta maaf, saya baru saja melihat saudara ada di dekat saya, jadi saya berinisiatif untuk menyapa terlebih dahulu. Kita semua adalah orang-orang yang pergi bersama. Jadi tentu saja kita membutuhkan untuk berkomunikasi dengan baik. Sun Brooklyn adalah orang yang sangat cerewet, dia segera membujuk pemuda itu, berusaha membuat pemuda itu tetap rasional. Philip tidak mengatakan apa-apa, dia hanya duduk diam di samping, menunggu untuk mencapai tujuannya. Jika Anda ingin melewati Kepulauan Laut Barat dan mencapai Pulau Laut Barat terakhir, Anda akan melewati daratan yang penuh karang. Tempat ini terlihat sangat indah dan merupakan tempat yang bagus untuk menyelam. Hanya saja ada desas-desus bahwa ada perompak di tempat ini, sehingga tidak ada yang berani datang ke sini untuk menyelam. Akibatnya, tempat ini ditinggalkan begitu saja. Setelah berkomunikasi dengan pasangan itu beberapa saat, Sun Brooklyn juga merasa sangat bosan, jadi dia memilih untuk diam saja. Dengan begitu banyak waktu luang dan alam yang indah, dia akhirnya pergi dan melihat pemandangan sendiri. Pemandangan Kepulauan Paracel sangat bagus, memberinya perasaan yang sangat mengagumkan. Pasangan muda itu juga diam-diam menonton pemandangan di depan mereka. Mereka juga tampak takjub akan keindahan alam tersebut. Philip duduk di samping sepanjang waktu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak hanya mengamati wilayah laut, tetapi juga mengamati orang-orang di kapal. Ini benar-benar kebetulan yang aneh. Dia baru saja menemukan rahasia ini. Dan keesokan harinya seseorang sudah pergi ke pulau yang tidak populer ini bersamanya. Jika bukan karena misteri yang harus dia cari tahu dari pulau ini, dia tidak akan datang ke sini dan menjadi turis. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, mereka semua mengamati situasi di sini dengan waspada. Mari kita membagi dua tugas. Saya akan bertanggung jawab atas pemuda ini, dan Anda akan bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian Sun Brooklyn. Pria anak orang kaya itu membisikkan sesuatu kepada pacarnya, mendiskusikan hal-hal yang akan mereka lakukan. Philip mendengar kata-kata ini dengan jelas, tetapi dia sama sekali tidak peduli apa yang ingin dilakukan pihak lain, itu adalah urusan mereka sendiri. Bagaimanapun, semua orang akan menjadi sesama pelancong setelah turun. Philip mengalami perjalanan yang cukup melelahkan, dia naik pesawat lalu naik kapal laut, setelah beberapa jam terombang-ambing, akhirnya dia sampai di pulau tujuan di Laut Barat. Melihat penampakan luar biasa dari pulau-pulau di Laut Barat, Philip pun merasa sangat terharu. Dia merasa bersyukur memiliki pulau-pulau ini di negaranya sendiri. Benar-benar pemandangan yang indah. Selain itu ada semacam kekuatan besar pada pandangan pertama. Begitu Philip tiba, dia merasakan kekuatan yang sangat mengejutkan. Kekuatan yang mengejutkan ini berasal dari pulau-pulau dan angin kencang di sekitarnya. Dia bisa merasakan vitalitas langit dan bumi secara samar. Dia menyadari bahwa pulau ini pasti tidak biasa. Melihat Philip berdiri di sana dengan bingung, Sun Brooklyn mau tidak mau mendekatinya. Dia tahu bahwa Philip adalah tipe orang yang senang bepergian sendiri dengan rasa ingin tahu yang besar. Sama seperti dirinya, mereka berdua adalah orang-orang yang kecil di dunia ini. Jadi mereka harus saling menjaga ketika berada di luar. Memikirkan hal ini, Sun Brooklyn langsung mengundang Philip. Saudaraku,
Apakah kamu ingin berjalan-jalan denganku? Aku telah melihat peta di sini sebelumnya, dan aku tahu sedikit tentangnya. Sun Brooklyn dengan hangat mengundang Philip. Sebenarnya Philip menyukai pria gendut ini, tapi dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, dan dia tidak bisa menerima tawaran pihak lain. Aku berencana pergi untuk melihat-lihat sendirian. Jika ada kesempatan, mungkin kita bisa kembali bersama. Philip tersenyum, kemudian berbalik bersiap untuk pergi. Mendengar kata-kata ini, pasangan muda yang berdiri di samping memandang Philip dengan muak. Kamu harus membentuk tim untuk melakukan perjalanan ke tempat seperti ini. Kamu tidak bisa berjalan-jalan sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu betapa berbahayanya pulau-pulau di Laut Barat. Philip sudah merasakan fluktuasi energi di tubuh anak orang kaya ini sejak awal. Sangat jelas bahwa pihak lain adalah seorang praktisi, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Sedangkan wanita itu hanyalah manusia biasa. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan cinta. Pria gendut itu sama sekali tidak sederhana. Dia jelas seorang praktisi, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu yang dalam. Karena pemuda anak orang kaya itu tidak terlalu kuat, dan dia terus bersama pacarnya, Philip tidak berniat mengintip privasi orang lain. Seperti biasanya, para praktisi rendahan tidak akan mengungkapkan identitas mereka sesuka hati. Untuk mencegah menjadi pusat perhatian, Philip sengaja tidak mengungkapkan kepada mereka bahwa dia adalah seorang praktisi, agar di mata orang lain, dia hanyalah orang biasa. Di antara orang-orang yang ada di sini, pemuda anak orang kaya itu memiliki kekuatan paling rendah. Sayang, jangan banyak bicara dengan pria ini, meskipun dia sangat tampan, tetapi dia harus mati. Wanita itu memegang lengan anak orang kaya dengan sangat tidak puas, matanya sangat tidak senang. Awalnya, wanita ini memiliki kesan yang baik tentang Philip. Lagi pula, orang yang bisa menghabiskan jutaan dolar untuk membeli tiket pesawat dan kapal laut jelas bukan pemuda yang malang. Philip terlihat sangat tampan, yang jelas sesuai dengan selera dan tipe pria yang disukainya. Wanita ini diam-diam berharap bisa berhubungan dengan Philip, tetapi Philip tidak merespon, tidak berniat memperhatikannya sama sekali. Akhirnya, wanita itu menjadi kesal dan berharap bisa membiarkan pacarnya membersihkan Philip. Kita akan membicarakan masalah ini nanti, kita masih punya urusan. Anak orang kaya itu menepuk bahu wanita itu, terlihat sedikit tidak sabar. Mendengar ini, wanita itu tidak banyak bicara, dia mengikuti pemuda itu dengan patuh, berbalik dan pergi. Fatih Sun Brooklyn melirik Philip, kemudian mengeluarkan boneka tanah liat dari sakunya. Aku akan memberikan ini kepadamu sebagai tanda persahabatan di antara kita. Kamu harus membawanya kapan saja, di mana saja. Sun Brooklyn langsung memberikan boneka tanah liat yang diukir secara kasar ini kepada Philip. Melihat boneka tanah liat ini, Philip langsung mengerti, pria gendut sebenarnya memberinya sebuah harta surgawi. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, dia memiliki sepasang mata yang seolah-olah dapat melihat. Ukiran boneka tanah liat ini masih kasar, sehingga bentuknya tidak terlalu sempurna. Philip menerima boneka tanah liat itu, kemudian mengeluarkan liontin batu giok dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Fatih sebagai hadiah. Ada beberapa formasi yang dia ukir di liontin giok ini, yang tidak sepele, dan setara dengan ratusan boneka tanah liat semacam itu. Tetapi dengan tingkat kultivasi Fatih, dia sama sekali tidak bisa melihat formasi-formasi di liontin giok ini, dia hanya berpikir itu adalah aksesoris yang bagus. Melihat Philip mengeluarkan sesuatu untuk ditukar dengan boneka tanah liatnya, Sun Brooklyn merasa sangat tersentuh. Tentu saja, dia tidak menganggap benda ini sangat berharga. Tapi karena kesopanan, dia masih menerimanya dan menggantungkan di lehernya. Fatih menyatukan kedua tangannya ke arah Philip dengan rasa terima kasih. Melihat reaksi Fatih, Philip merasa sedikit aneh, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Mungkin keyakinan Fatih berbeda dengan dirinya, jadi tindakan yang mereka lakukan juga berbeda. Setidaknya dia hampir tidak pernah melihat orang yang menyatukan tangannya saat berterima kasih kepada orang lain. Philip hanya merasa bahwa pihak lain memiliki keyakinan yang berbeda, jadi dia tidak mengingatnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan pergi. Anak orang kaya itu memeluk pacarnya, dan menatap Sun Brooklyn dengan pandangan merendahkan. Dia merasa bahwa orang ini pasti orang kaya biasa. Apalagi dia adalah seorang kultivator, jika dia menunjukkan keterampilannya di depannya, dia pasti bisa membuatnya takut. Pria gendut, apakah kamu ingin pergi bersama kami?
Fu Erdai memiliki senyum cerah di wajahnya, jelas bahwa dia merasa lebih superior daripada Fatih. Namaku Fu Erdai, kamu bisa memanggilku kakak kedua. Fu Erdai tersenyum, memperkenalkan dirinya ke Fatih. Sikapnya menunjukkan bahwa dia menganggap pria gendut itu sebagai bawahannya. Biasanya, kemanapun dia pergi, dia akan membawa sekelompok bawahan yang bekerja untuknya. Namun biaya perjalanan antar pulau di Laut Barat ini memang terlalu mahal. Setelah datang dan pergi, jutaan dolar hilang. Meskipun dia punya uang, dia tidak mau menyia-nyiakannya seperti ini. Jadi dia lebih memilih untuk mendapatkan bawahan di sini. Cara ini tidak hanya dapat menghemat banyak uang, tetapi juga menghemat banyak hal. Pria bernama Philip itu sombong dan sulit diatur pada pandangan pertama. Dia jelas bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Secara alami, Fu Erdai mengalihkan targetnya kepada Fatih. Pria ini selalu tersenyum kemanapun dia pergi, dia terlihat mudah dibuli. Jadilah adikku, maka aku bisa menjamin keselamatanmu. Fu Erdai menepuk dadanya dengan meyakinkan, dengan tatapan yang sangat arogan. Mendengar ini, Sun Brooklyn hanya tersenyum diam-diam, berbalik dan pergi tanpa memberikan jawaban apapun kepada pihak lain. Dia bukan orang bodoh, jadi secara alami tidak mungkin menjadi anjing penjilat orang lain. Orang ini sombong dan tanpa belas kasihan pada pandangan pertama, bukan tipe teman yang Fatih cari. Karena itu, dia tidak ingin membuang waktu dengan orang ini. Melihat Sun Brooklyn pergi begitu saja, Fu Erdai menjadi marah, tidak ada yang berani mengabaikan dirinya seperti ini. Orang ini benar-benar sombong dan sedikit berlebihan. Fu Erdai langsung melambaikan tangannya ke arah dia pergi, dan dia menggunakan banyak kekuatan. Dia hanya ingin menakut-nakuti Fatih dengan telapak tangan ini. Tetapi apakah pihak lain dapat menanggungnya, itu bukan urusannya. Saat tinjunya sudah sangat dekat, Sun Brooklyn hanya berbalik dengan ringan, melirik pihak lain, kemudian pergi dengan tenang. Sun Brooklyn tidak mengatakan apa-apa dan tidak melawan, hanya pergi dengan tenang. Melihat pemandangan ini, Fu Erdai menjadi bingung. Dia sudah menggunakan kekuatan yang besar, tapi mengapa pihak lain tidak mengalami kerusakan? Fu Erdai tidak dapat memahaminya, tetapi menurutnya, itu bukan karena kekuatan Fatih, tetapi keberuntungan. Lagi pula, menurutnya, dia sudah menjadi eksistensi yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin pria gendut seperti Sun Brooklyn bisa menahan serangannya? Wanita yang berdiri di sampingnya menatap dengan sedikit keraguan. Dia juga tidak tahu mengapa bisa terjadi seperti itu. Kakak, mengapa kamu tidak menanganinya? Orang ini sangat sombong, dia harus ditangani dengan benar. Wanita itu sangat kesal, berharap dia bisa menangkap Sun Brooklyn dan memukulinya. Tapi sekarang Sun Brooklyn telah pergi dengan cepat, hanya menyisakan bayangan di belakang mereka. Melihat pihak lain pergi dengan begitu cepat, wanita itu hanya bisa marah. Fu Erdai melambaikan tangannya, tidak berniat mengejarnya. Lupakan saja, biarkan dia menjadi sombong sebentar. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi jangan buang waktuku. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan wanita itu dan berjalan maju. Wanita itu panik ketika melihat pacarnya pergi dengan cepat. Di pulau yang begitu aneh, dia benar-benar tidak berani tertinggal dari pacarnya meskipun hanya setengah langkah. Jika Anda tersesat di tempat seperti itu, Anda mungkin tidak bisa pulang lagi. Yang lebih menakutkan adalah bahkan tidak ada toko di sini. Ini hanyalah tempat yang menakutkan dengan sedikit orang. Sepertinya tidak ada anugerah keselamatan selain pemandangan yang indah. Dia tidak suka pemandangan seperti ini. Sebagai seorang wanita yang mengutamakan status sosialnya, dia lebih memikirkan apakah dia dapat meningkatkan nilai dirinya dan wawasan pengetahuannya setelah melakukan perjalanan ke pulau-pulau di Laut Barat. Saat ini, Philip telah mengikuti jalan sampai akhir. Dia mengeluarkan peta dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa situasi yang ditandai di peta sama sekali berbeda dari situasi sebenarnya. Mungkinkah ini bukan pulau di Laut Barat? Philip meragukan penilaiannya sendiri untuk pertama kalinya. Garis besar peta ini persis sama dengan pulau-pulau di Laut Barat, tetapi berbagai medan yang ditandai sama sekali berbeda. Ini sedikit membingungkan baginya. Philip secara alami pandai membaca peta, tetapi tidak peduli bagaimana dia membalik dan mempelajari peta, dia tidak dapat mengetahui situasinya. Mungkinkah seperti yang dikatakan drama TV itu, kamu harus membakar peta ini untuk mendapatkan peta aslinya? Philip sedikit ragu. Dia dengan hati-hati merasakan aura di peta ini.
Setelah merasakan beberapa saat, dia merasa peta kulit domba ini tidak bisa terbakar. Philip telah membuat lingkaran besar di sekitar pulau, kemudian dengan kecepatannya, dia bisa mengunjungi seluruh pulau dalam hitungan menit. Tapi setiap pulau itu berbeda dari yang ada di peta. Philip berdiri di tepi pantai sambil menatap peta dengan ragu dan bingung. Saat ini, Philip tidak sendirian berkeliaran di sekitar pulau seperti ayam tanpa kepala. Hal yang sama berlaku untuk Sun Brooklyn dan Fu Erdai. Sun Brooklyn cukup sabar, dia berbalik beberapa kali, tetapi tidak terlihat adanya kemarahan di wajahnya. Bang, tapi Fu Erdai berbeda. Semakin dia berjalan, dia semakin marah. Pada akhirnya dia bahkan menghancurkan batang pohon di sebelahnya dengan pukulan. Pacarnya sudah jatuh ke tanah terengah-engah karena dia tidak tahan dengan lari intensitas tinggi. Saudaraku, mari kita istirahat yang baik, tubuhku benar-benar letih. Wanita ini secara alami tahu bahwa Fu Erdai adalah seorang praktisi, jadi apa yang dia katakan dimaksudkan untuk menyenangkannya, dia tidak berani menyinggung sama sekali. Fu Erdai melirik wanita itu dengan tidak sabar, dia tidak berharap pacarnya begitu lemah. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa setelah mencari-cari, dia tidak dapat menemukan harta karun misterius itu. Sebelum datang, dia sudah mendengar cerita tentang harta karun misterius. Dikatakan bahwa ada harta karun misterius di pulau-pulau di Laut Barat. Mereka yang mendapatkan harta karun ini seolah-olah dapat terbang ke langit untuk melakukan apa saja, bahkan pergi ke negeri dongeng yang legendaris. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Jadi Fu Erdai ingin memimpin penyelidikan pulau-pulau di Laut Barat sebelum berita itu menyebar. Dia awalnya berpikir bahwa dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, dia akan dapat menemukan harta karun itu dengan mencari di pulau itu. Lagi pula, mudah bagi seorang praktisi untuk menemukan harta karun. Tetapi Fu Erdai merasakan frustrasi setelah mencari di satu pulau demi satu pulau tanpa hasil. Setelah hidup begitu lama, dia belum pernah menghadapi kesulitan seperti ini. Memikirkan hal ini, Fu Erdai merasa sangat marah, ditambah dengan fakta bahwa dia membawa wanita yang menjadi bebannya. Fu Erdai ingin segera meninggalkan wanita tak berguna ini di sini. Sialan, aku bahkan tidak bisa berjalan karena harus menunggu kamu. Bang, dia mengangkat kakinya dan menendang dada pacarnya, membuat wanita itu terbang dalam sekejap. Pacarnya yang lembut ini memiliki ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi, kenapa tiba-tiba ditendang. Dia adalah orang biasa, bagaimana dia bisa menahan tendangan seorang praktisi? Tendangan Fu Erdai membuatnya pingsan. Sungguh sia-sia, aku telah membuang begitu banyak uang untukmu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Fu Erdai tidak punya banyak waktu, dia masih harus terus melacak harta karun itu. Orang yang paling tenang saat ini tentu saja adalah Philip. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk harta karun ini. Sungguh aneh. Saya melepaskan kesadaran spiritual saya, tetapi saya tidak dapat mendeteksi jejak harta karun. Meskipun Philip tenang, dia masih merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Jika benar-benar tidak ada harta karun di sini, lalu ada apa dengan peta ini? Dia melirik ke laut yang luas, dan tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki dasar laut. Tetapi untuk beberapa alasan, dasar laut mampu menahan deteksi kesadaran spiritualnya. Dengan penemuan ini, hati Philip tergerak. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke dasar laut. Memasuki dasar laut, Philip langsung merasakan kekuatan magis mengelilinginya. Sepertinya ada sesuatu yang secara paksa berusaha mencabik-cabik tubuhnya. Perasaan ini membuat Philip merasa sangat tidak nyaman. Dia mengerutkan kening, dan menyelam terus-menerus di dasar laut, dan akhirnya mencapai dasar setelah waktu yang tidak diketahui. Philip melihat sebuah penghalang ruang di depannya. Lapisan penghalang ruang ini terlihat agak aneh, sepertinya mampu mengisolasi semua yang ada di dasar laut. Philip melangkah maju untuk menyentuhnya dengan ringan, dan menemukan bahwa telapak tangannya dapat menembus penghalang ruang. Philip bisa merasakan tangan kanannya tidak lagi basah, seolah-olah dia telah kembali ke darat. Melihat fenomena aneh ini, Philip sedikit terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung masuk ke penghalang, dan terkejut menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara ruang ini dan daratan. Philip mengamati lingkungan sekitarnya dengan sedikit keraguan. Tempat ini jelas berada di dasar laut, tetapi terdapat berbagai jenis hutan dan tumbuhan, yang sungguh menakjubkan.
Philip bahkan berpikir bahwa ini adalah Pulau Laut Barat yang sebenarnya. Saat ide ini muncul, Philip tiba-tiba menamparkan pahanya. Mungkin ini adalah pulau yang sebenarnya di Laut Barat. Setelah mendapatkan penemuan ini, Philip merasa sangat bersemangat. Dia segera berlari mengelilingi pulau itu. Dia terkejut menemukan bahwa, seperti yang diharapkan, pulau itu persis sama dengan peta di gulungan kulit domba. Ternyata ini pulau yang sebenarnya di Laut Barat. Philip mengeluarkan peta dan mulai mempelajarinya dengan hati-hati. Setelah memastikan posisinya, dia berjalan menuju lokasi harta karun itu. Pada saat ini, kecuali Philip yang dengan cepat bergerak menuju lokasi harta karun, dua lainnya masih terus berputar-putar tanpa hasil. Seiring waktu, bahkan Fatih menjadi sedikit tidak sabar. Tampaknya legenda ini salah. Saya sudah berkali-kali berkeliling di sini, tetapi saya tidak menemukan jejak harta karun. Sun Brooklyn menghela nafas tak berdaya, merasa bahwa perjalanan ini tidak berarti. Saat dia dan Fu Erday berkeliaran, sesuatu di dasar laut mengguncang dengan keras tanpa henti. Seekor monster bergerak menuju pulau-pulau di Laut Barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergerakan monster besar ini tidak kecil, sehingga Sun Brooklyn segera menyadari ada yang tidak beres. Aneh, seperti ada yang sedang bergerak menuju ke sini. Dia mengernyit serius, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan Fu Erday tidak sekuat Sun Brooklyn, dia hanya merasakan goncangan pulau dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Mengapa tempat ini mengalami gempa bumi? Menurut pendapatku, tempat ini sama sekali tidak berada di zona gempa. Pada saat ini, Fu Erday tidak menyadari apa yang terjadi. Dia ragu-ragu sepanjang waktu, haruskah dia tinggalkan tempat ini sekarang? Sial, jika selalu ada gempa bumi di tempat ini, maka aku harus segera lari. Aku akan mati jika tetap di sini. Fu Erday merogoh sakunya sebentar, mengeluarkan ponselnya untuk mengontak pesawat agar bisa segera pergi dari sini. Tapi tanpa diduga, setelah dia mengeluarkan ponselnya, dia menemukan bahwa tidak ada sinyal sama sekali. Dan pesawat yang mengangkut mereka sudah kembali. Tidak ada orang kelima di pulau ini kecuali mereka berempat. Setelah konfirmasi berulang kali, ia menemukan bahwa ponselnya memang dalam keadaan tidak ada sinyal. Tidak peduli apakah itu dihidupkan dan dimatikan berkali-kali, atau tindakan lain diambil, tidak ada cara untuk menghubungi pesawat. Sial, apa yang terjadi? Fu Erday sedang terburu-buru saat ini, berharap dia bisa menghancurkan ponsel yang tidak ada sinyal ini. Merasakan getaran gempa semakin kuat dan kuat, hatinya sangat bingung. Dia benar-benar tidak memikirkan hal lain, tetapi hanya mengira itu adalah gempa bumi. Itu terlihat seperti gempa bawah laut yang sangat mengerikan. Dalam situasi seperti itu, Fu Erday tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan cepat. Sebagai seorang praktisi, peluangnya untuk bertahan hidup secara alami jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Tapi tempat ini sangat jauh dari area aman, karena kekuatannya yang tidak tinggi sehingga tidak mungkin dia bisa melarikan diri dengan energi yang terbatas. Jalannya sangat jauh, tidak ada tempat tinggal, jadi apa yang harus dia lakukan? Dia bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat untuk memulihkan vitalitasnya ketika vitalitasnya habis. Sial, ada apa ini? Pemuda itu terus mengutak-atik ponselnya dengan panik. Setelah memastikan bahwa tidak ada sinyal, dia membuang ponselnya dengan marah. Saat ini, Sun Brooklyn juga melihat Fu Erday yang sedang marah. Ketika Fu Erday melihat Sun Brooklyn, seolah-olah dia telah menemukan harapan, dia bergegas memanggil Sun Brooklyn untuk menghentikannya. Periksa apakah ponsel Anda memiliki sinyal, tolong hubungi dan minta seseorang untuk menjemput saya, gempa bumi di tempat ini semakin kuat, jika saya tidak pergi lebih awal, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Fu Erday mendesak Sun Brooklyn dengan cemas. Getaran gempa semakin kuat dan kuat, yang membuatnya merasakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia belum pernah mengalami gempa bumi, tidak dapat dipungkiri bahwa gempa bumi berskala besar tiba-tiba muncul di wilayah laut yang tidak dikenal, sehingga membuatnya ketakutan. Sun Brooklyn melirik Fu Erday, dia tidak berbicara, alih-alih berbalik dan bersiap untuk pergi. Melihat penampilan arogan Sun Brooklyn, Fu Erday menjadi marah dalam sekejap. Dia bergegas ke depan Sun Brooklyn dan menghalangi jalannya. Kamu sangat berani untuk tidak mematuhiku lagi dan lagi, tahukah kamu bahwa aku adalah seorang praktisi? Dia sangat marah, dan segera mengungkapkan identitasnya dan mulai menekan Sun Brooklyn. Mendengar ini,
Sun Brooklyn hanya merasa sedikit lucu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang praktisi akan menganggap gempa bumi sebagai krisis besar. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini, sirkuit otak seperti apa yang dia miliki, sehingga bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu adalah seorang praktisi, mengapa kamu masih begitu takut dengan bencana alam? Sun Brooklyn hanya bisa mencibir, dan mengejek pihak lain. Sifatnya bukanlah orang yang suka mengejek orang lain, tapi melihat Fu Erdai, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Fu Erdai adalah seorang praktisi, tetapi dia menganggap bencana alam ini sebagai krisis. Dia benar-benar cacat mental. Bagaimana mungkin seorang praktisi tidak dapat mengatasi bahaya yang paling mendasar? Sangat memalukan bagimu untuk menyebut dirimu seorang praktisi. Sun Brooklyn menggelengkan kepalanya dengan muak sambil menunjuk ke arah barat daya. Kamu meninggalkan pacarmu di sana. Sekarang hidup atau matinya tidak pasti. Mengapa kamu tidak segera menemuinya? Setelah mengatakan ini, Sun Brooklyn langsung pergi. Dia juga merasa tertarik dengan gempa ini dan berencana untuk mencari tahu. Mengapa di tempat yang aman seperti ini bisa terjadi gempa? Mendengar kata-kata Sun Brooklyn, Fu Erdai merasa pusing. Sekarang dia sedang menghadapi bahaya, bagaimana dia masih punya waktu untuk memperhatikan wanitanya yang tidak berharga? Saat ini, Philip telah berhasil menemukan lokasi harta karun sesuai dengan yang ada di peta. Dia harus mengatakan bahwa harta karun ini memang agak aneh. Harta karun biasanya terkubur jauh di bawah tanah, atau tersembunyi di tempat rahasia yang sangat berbahaya. Tapi harta ini benar-benar berbeda. Orang yang meninggalkan harta karun ini hanya meletakkannya begitu saja. Kemudian ada tulisan, "Saya adalah harta karun." Harta karun ini adalah sebuah pintu. Philip mengerutkan kening, mengamati pintu dengan ekspresi agak jelek. Dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan oleh seseorang. Apakah ini adalah harta karun yang sangat berharga dalam legenda? Philip merasa bahwa pulau di laut barat ini sangat misterius, dan pesona di dasar laut bahkan lebih misterius. Ini adalah tempat yang ajaib, masuk akal jika harta yang unik dan tak tertandingi bisa muncul di sini. Tapi tidak ada harta karun di sini, hanya sebuah pintu yang terlihat biasa saja. Pintu ini tidak berbeda dengan pintu anti-maling yang dibangun di rumah-rumah biasa, bahkan lebih lusuh. Philip menatap pintu diam-diam, dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Philip merasa bahwa semua ini hanyalah ilusinya sendiri, jadi dia segera bergerak ke tempat lain untuk mencari. Tetapi setelah dia mencari di sekelilingnya, dia tidak menemukan apapun yang berharga, bahkan tidak satu ramuan pun. Menyadari ini, Philip tertegun sambil berpikir. Kemudian dia memutuskan untuk memasukkan pintu ini ke ruang Menara Babel. Setelah memastikan bahwa tidak ada apa-apa di sekitarnya, dia meninggalkan tempat itu. Temuan ini memang mengejutkan. Philip dengan cepat datang ke tepi penghalang, dan melompat keluar dari penghalang. Begitu dia keluar dari penghalang, dia merasakan getaran dasar laut. Jelas, ada sesuatu yang bergegas menuju pulau-pulau di Laut Barat. Jika dia menebak dengan benar, itu pasti makhluk bawah air yang sangat menakutkan. Philip bergegas naik ke darat dan melihat ke kejauhan dengan serius. Menurut kecepatan makhluk ini, diperkirakan dia akan muncul di hadapannya dalam 10 menit. Philip harus mengakui ini adalah hal yang sangat menakutkan. Dilihat dari fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh makhluk ini, Philip dapat merasakan bahwa makhluk ini sangat kuat. Selain itu, tempat ini adalah wilayah laut, yang sepenuhnya merupakan habitat alami makhluk ini. Dalam keadaan seperti itu, Philip sadar bahwa dia tidak memiliki keuntungan apapun. Tidak lama setelah Philip muncul di darat, Sun Brooklyn datang ke belakang Philip seperti hantu. Philip sudah tahu keberadaan pihak lain, tapi dia tidak peduli. Sun Brooklyn adalah tipe orang yang enak untuk diajak bergaul, dan menurut pendapat Philip, Sun Brooklyn bukan orang jahat. Pada saat ini, Sun Brooklyn memandang Philip dengan wajah penuh kepanikan. Dia tidak menyangka Philip akan muncul di sini. Dari sudut pandang Sun Brooklyn, Philip hanyalah manusia biasa. Dia tidak merasakan fluktuasi energi pada tubuh Philip, dan hadiah yang Philip berikan hanyalah liontin giok biasa. Jadi Sun Brooklyn memperlakukan Philip sebagai orang biasa. Ketika dia melihat Philip tidak ada di pulau itu, Sun Brooklyn mengira Philip sudah lelah bermain dan kemudian pergi. Tanpa diduga, dia tiba-tiba melihat Philip lagi. Dia tidak punya waktu untuk menanyakan mengapa dia tidak menemukan jejak Philip sebelumnya.
Satu-satunya hal yang ingin dilakukan Sun Brooklyn sekarang adalah membawa Philip pergi dari sini dengan cepat. Cepat dan telepon bandara dan minta mereka datang menjemput kita, akan ada bahaya di sini. Sun Brooklyn mendesak Philip dengan panik. Sun Brooklyn mengerutkan kening sambil melirik ke kejauhan, kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Sudah terlambat, bahkan jika kita memberitahu orang-orang di bandara sekarang, sudah terlambat, bagaimana mungkin pesawat bisa tiba di sini dalam 10 menit? Kamu tetap di sisiku, jangan menjauh dariku. Sun Brooklyn tidak mengungkapkan kepada Philip bahwa dia adalah seorang praktisi, dia hanya menyeret Philip ke belakangnya, berusaha melindungi Philip dengan caranya sendiri. Melihat tindakan Sun Brooklyn, Philip merasa sangat terharu. "Fatih, jangan khawatir, aku tidak takut." Philip tersenyum, tetapi tidak mengambil hati masalah ini. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat monster laut dalam itu tidak akan menjadi lawannya. Bagaimanapun, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mendengar kata-kata Philip, Sun Brooklyn tidak menganggapnya serius. "Jangan meremehkan gempa besar ini, di usia Anda yang masih muda. Anda harus mengalami gempa besar seperti ini, aku sarankan kamu mengikuti nasihatku, bersembunyilah segera." Begitu ucapan Sun Brooklyn jatuh, Fu Erdai juga muncul di depan mereka. Awalnya, Fu Erdai ingin sendirian, tetapi melihat Philip dan Sun Brooklyn tetap bersama, dia juga punya rencana dan buru-buru menemui pacarnya yang pingsan. Saat getaran gempa menjadi semakin kuat, dia juga akhirnya bisa merasakan aura makhluk bawah air. Karena ini bukan gempa bumi, tapi serangan makhluk laut, Fu Erdai menjadi tidak begitu takut. Sekarang dia harus menemui Philip, Sun Brooklyn dan pacarnya, kemudian membuang mereka bertiga sebagai makanan makhluk laut, agar dia bisa hidup. Dia tidak mau berurusan dengan makhluk laut. Tidak ada yang tahu apakah hewan yang telah hidup di dasar laut selama bertahun-tahun ini adalah monster yang mengerikan. Fu Erdai berencana mendorong Philip dan yang lainnya ke dalam laut pada saat kritis. Pada saat ini Philip merasakan aura misterius, tampaknya ada sesuatu yang menyerang mereka, tetapi mata telanjang semua orang tidak dapat melihat apapun. Philip sendiri memiliki perisai energi yang kuat, jadi dia sama sekali tidak takut dengan serangan yang misterius ini. Swoosh, Fu Erdai dan Sun Brooklyn jauh lebih lemah daripada Philip. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi serangan ini tidak berpengaruh pada Philip. Bang, saat serangan energi misterius itu mendekati tubuh Sun Brooklyn, tiba-tiba cahaya putih melintas dari lehernya, langsung memblokir serangan ini. Fu Erdai tidak sempat bereaksi. Dia terkena serangan tak terlihat ini dan terbang keluar dalam sekejap, kemudian muntah darah terus-menerus. "Ini, apa-apaan ini? Ini sangat menakutkan." Fu Erdai berteriak ngeri. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mengerti serangan misterius ini. "Kenapa kalian berdua baik-baik saja?" Dia bangkit dari tanah dengan panik, pakaian di dadanya sudah berlumuran darah. Sekarang beberapa tulang rusuknya patah, jelas dia tidak bisa lagi tinggal di sini lebih lama. Jika bukan karena praktisi, dia pasti sudah lama meninggal. Mendengar ini, Philip mengangkat bahu, seolah dia tidak mengerti mengapa dia baik-baik saja. Sun Brooklyn melepaskan liontin giok dari lehernya, dia menatap Philip dengan tatapan yang tak takjub. Sun Brooklyn tahu betul bahwa liontin giok ini yang memblokir serangan itu barusan, dia bahkan tidak bereaksi terhadap serangan barusan. Apalagi kondisi wanita itu, dia lebih parah. Dia bukan hanya pingsan, tetapi sudah mati. Tubuhnya tersangkut di atas pohon, tampak sangat menyedihkan. Bahkan Fu Erdai yang seorang kultivator, sekarang tubuhnya sulit untuk digerakkan, kebugaran fisiknya sebagai seorang praktisi tidak dapat menahan serangan barusan. Sun Brooklyn tahu di dalam hatinya bahwa jika serangan ini mengenai dirinya, dia juga akan menderita cedera parah. Meskipun tidak separah Fu Erdai, tetapi pasti ada cedera yang cukup serius. Sekarang Sun Brooklyn tidak menganggap Philip sebagai orang biasa lagi. Di matanya, Philip seperti dewa. "Apakah kamu seorang praktisi?" Sun Brooklyn bertanya pada Philip dengan rasa ingin tahu. Sun Brooklyn selalu tersenyum setiap kali bicara. Bahkan jika dia menghadapi krisis saat ini, dia masih memiliki senyum tenang yang samar di wajahnya. Melihat penampilan Sun Brooklyn, Philip merasa sangat menyukainya. "Bukankah kamu juga?" Philip tersenyum ringan, tanpa banyak reaksi. Kekuatan Sun Brooklyn telah mencapai puncak pintu ketujuh, terlihat jelas bahwa selangkah lagi Sun Brooklyn akan berada di level setengah langkah dari sisi lain.
Dengan sedikit usaha dia pasti bisa mencapai setengah langkah dari sisi lain sebelum usia 40 tahun. Philip menilai Sun Brooklyn di dalam hatinya. Meskipun pihak lain sedikit lebih tua, kekuatannya tidak buruk. Jika dibandingkan dengan praktisi pada umumnya, dia sudah sangat kuat. Dibandingkan dengan pria seperti Fu Erdai, usianya hampir 30 tahun dan dia masih gemar bersolek, kekuatannya juga masih sangat rendah. Mungkin di akhir hidupnya dia tidak akan bisa mencapai setengah langkah dari di sisi lain. Kamu sangat muda, tetapi tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku. Aku benar-benar merasa malu, kata Sun Brooklyn dengan sedikit malu. Sekarang dia mengagumi Philip dari lubuk hatinya. Philip memiliki kekuatan yang sangat kuat dan sangat rendah hati, bahkan hadiah liontin giok yang dia berikan dapat menyelamatkan hidupnya. Fu Erdai menatap Philip dan Sun Brooklyn dengan sedikit keraguan, tetapi dia masih belum mengerti apa yang terjadi barusan. Tetapi setelah beberapa saat berpikir, dia juga mendapat pencerahan, mungkin serangan yang misterius ini hanya ditujukan pada para praktisi. Philip dan Sun Brooklyn hanyalah orang biasa, jadi mereka tidak diserang. Perasaan ini membuatnya sangat kesal, mengapa ada beberapa orang yang hadir, tetapi hanya dia yang memiliki akhir yang tragis. Pacarnya yang malang itu sudah lama dilupakan olehnya. Tepat ketika dia hendak berbicara kepada Philip, monster laut raksasa tiba-tiba muncul dari dasar laut. Philip melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa monster laut ini ternyata adalah gurita raksasa. Tentakelnya mengepak di permukaan laut sehingga gelombang air menghantam mereka. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas apa yang baru saja menyerang mereka. Melihat adegan ini, ekspresi Philip menjadi sedikit serius. Gurita ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Basis kultivasinya bahkan telah mencapai sisi lain yang semu. Ekspresi Sun Brooklyn sangat serius, dia tidak menyangka akan bertemu monster laut yang begitu menakutkan di sini. Gurita ini sangat besar, dan rasanya seperti telah menjadi master yang sangat kuat. Swoosh! Sun Brooklyn mengulurkan tangannya dan membanting telapak tangannya ke gurita. Telapak tangan emas yang besar tiba-tiba muncul di depan gurita. Melihat pemandangan ini, mata Fu Erdai terbelalak. Dia tidak menyangka bahwa pria gendut Sun Brooklyn adalah seorang praktisi, dan dia sangat kuat. Kamu sebenarnya seorang praktisi. Fu Erdai tidak menyadarinya sampai sekarang, dia benar-benar berpikir bahwa Philip dan Fatih hanyalah orang biasa. Meskipun Philip tidak menunjukkan perilaku yang dapat menunjukkan bahwa dia adalah seorang praktisi, sekarang Fu Erdai merasa bahwa Philip juga bukan orang yang sederhana. Jika Fu Erdai masih belum bisa melihat fakta-fakta ini, maka dia sangat bodoh. Fakta telah membuktikan bahwa dugaannya tadi benar-benar salah. Philip mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan gelombang serangan itu. Philip mampu memiliki kekuatan seperti itu, berarti dia praktisi yang sangat-sangat kuat. Jika Philip dan Sun Brooklyn bisa melindungi dirinya, maka dia akan aman. Memikirkan hal ini, Fu Erdai menyeret tubuhnya yang terluka dan bergegas mendekati Philip. Dia yakin bahwa Philip dan Sun Brooklyn sangat baik hati. Jika dia memohon dengan baik kepada mereka, maka mereka pasti akan melindunginya. Kalian berdua, Fu Erdai tersenyum, berusaha menyenangkan Philip. Tapi Philip mengabaikan dirinya, orang ini jelas sampah yang bodoh dan sangat arogan. Dengan membawanya bersama hanya akan menjadi beban bagi dirinya. Sun Brooklyn melirik Philip, dan jelas mengerti apa yang dimaksud Philip. Pada saat ini dia juga termasuk orang yang dilindungi oleh Philip. Karena Philip tidak mengatakan apa-apa, maka tidak mungkin dia mengusulkan untuk melindungi Fu Erdai. Ditambah dengan fakta bahwa pria ini sangat sombong, dia sangat tidak menyukainya. Melihat tidak ada yang mau memperhatikannya, Fu Erdai langsung panik, dan dia menjadi marah. Tetapi ketika dia melihat ke atas dan melihat gurita besar tidak jauh darinya, semua amarahnya hilang dalam sekejap. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawanya sendiri. Adapun untuk membalas dendam pada Philip dan Sun Brooklyn, biarkan tunggu waktu sampai aman. Philip menatap gurita dengan sedikit ketakutan di hatinya. Entah kenapa, dia merasa gurita ini agak aneh. Pulau-pulau di Laut Barat adalah pulau yang sangat aman, tidak ada bencana alam sama sekali. Kali ini, monster laut yang sangat besar dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, yang pasti akan menarik perhatian banyak orang. Philip mulai curiga monster laut ini keluar karena dia menyelinap ke dasar pulau sebelumnya. Faktanya, itu benar.
Saat Philip memasuki pulau di Laut Barat, gurita sudah merasakan kehadiran Philip. Dia segera berenang keluar dari sarangnya bergegas untuk melindungi harta karun itu. Tapi dia terlambat satu langkah. Ketika dia masih agak jauh dari pulau di Laut Barat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan keberadaan harta karun itu. Itu sebabnya gurita sangat marah. Dia langsung membuat serangan yang besar segera setelah dia datang, mencoba membunuh beberapa orang yang hadir. Saat ini gurita berhenti menyerang, dia sibuk mencari jejak aura pintu yang telah hilang. Faktanya, pintu itu adalah gerbang antar ruang. Hanya dia yang mengetahui aura gerbang antar ruang. Selama dia mengamati dan mencari lebih teliti, dia yakin akan dapat menemukan gerbang antar ruang. Dia adalah gurita yang telah hidup bertahun-tahun, dan dia bukanlah makhluk tanpa otak. Sebaliknya, dia bahkan memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Hanya ada 4 orang yang hadir. Setelah 1 orang dengan mudah disingkirkannya, hanya tersisa 3 orang. Ketiga pria ini tampaknya memiliki perbedaan kekuatan yang besar, bahkan ada pria yang tidak memiliki fluktuasi energi. Tetapi gurita ini tidak bodoh, dia tidak menganggap Philip sebagai orang biasa. Jika dia manusia biasa, maka dia akan mati karena pukulannya tadi. Jelas, orang ini sangat pandai menyembunyikan kekuatannya, dia juga memiliki banyak keterampilan. Tak satu pun dari 3 orang yang hadir memiliki aura gerbang antar ruang, yang membuat gurita sedikit panik. Sebagai monster yang menjaga gerbang antar ruang sepanjang tahun, dia sama sekali tidak akan membiarkan gerbang antar ruang dicuri. Karena gerbang antar ruang tidak dapat ditemukan, tidak satu pun dari ketiga orang ini yang dapat melarikan diri hari ini. Tepat ketika gurita ingin menyerang mereka bertiga, Fu Erdai tiba-tiba mendapat ide dan langsung berlari ke depan gurita. "Master monster gurita, tolong tahan dulu seranganmu." Sikapnya sangat tulus, seolah-olah dia sedang menjilat seseorang. Baik Philip dan Sun Brooklyn sedikit bingung dengan gerakan yang tiba-tiba ini. Bahkan gurita itu juga terpana. Dia curiga orang ini otaknya telah rusak akibat serangannya tadi, jadi dia sangat bodoh. Apakah dia pikir dia masih bisa menawar dengan dirinya? "Kami juga memiliki seorang master di sini. Kekuatanmu memang sangat bagus, tetapi tahukah kamu bahwa kami tidak akan kalah darimu?" Fu Erdai berkata dengan gugup. Dia berteriak pada gurita dengan agresif, menjelaskan bahwa Philip adalah seorang master. Dia memanfaatkan fakta ini untuk menakut-nakuti pihak lain. Melihat Fu Erdai yang memanfaatkan kekuatan dirinya, Philip hanya menganggapnya sangat lucu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga ingin melihat apa yang orang ini ingin lakukan. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini tanpa usaha, tentu saja itu akan menghemat waktu dan tenaga. Benar saja, setelah mendengar perkataan Fu Erdai, gurita pun terdiam. Sebagai monster yang cerdas, dia tahu persis apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan. Kekuatan Philip memang tidak bisa dipahami olehnya. Jika Philip benar-benar kuat, maka dia akan mendapatkan masalah besar kali ini. Setelah hidup di lautan untuk waktu yang lama, dia tahu betul apa artinya ada langit di luar langit, dan ada yang lebih kuat daripada yang kuat. Ada banyak makhluk yang kuat dan rendah hati. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menemui kematian. Setelah hidup bertahun-tahun, dia sudah memahami bagaimana seharusnya berperilaku sebagai monster. Melihat gurita itu tidak melanjutkan serangannya, Fu Erdai langsung menunjukkan senyum cerah. Dia tahu rencananya berhasil. Jika mereka bisa saling damai, maka mereka akan menjadi sangat harmonis. Fu Erdai tidak tahu mengapa gurita menyerang mereka dengan sangat kejam tadi. Tetapi dia tahu bahwa monster sering melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, jadi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Lebih baik kita berkenalan dan berteman, sehingga kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Bukannya kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi kami hanya ingin manusia dan monster hidup berdampingan secara harmonis. Fu Erdai terus menggunakan keterampilannya berkata-kata untuk meredakan kemarahan gurita. Saat Philip melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit heran. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Fu Erdai benar-benar meredakan kemarahan gurita. Roar, tetapi tiba-tiba gurita mengangkat kepalanya dan meraung. Lalu 3 sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung memasuki tubuh mereka bertiga. Philip mengerutkan kening dan ingin melawan. Tetapi sinar cahaya itu begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk melawan. Sinar itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Philip buru-buru memeriksa tubuhnya dengan cemas.
tetapi menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Suara gurita yang teredam terdengar. Aku lepaskan kalian hari ini, cepat pergi dari sini, sebelum aku berubah pikiran. Monster ini tidak dapat membuktikan bahwa gerbang antar ruang berada di tangan ketiga manusia ini. Jadi dia memutuskan harus segera pergi ke pedalaman pulau di Laut Barat untuk memeriksa apa yang terjadi dan mencari gerbang antar ruang. Jika gerbang antar ruang dicuri oleh salah satu dari ketiga orang ini, maka aura gerbang antar ruang pasti sudah terdeteksi olehnya. Terima kasih sudah mengunjungi G dan L Channel. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten-konten novel setiap harinya. Jangan lupa diaktifkan ikon lonceng, agar ada pemberitahuan untuk video-video baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar, agar kami dapat memberikan konten-konten novel lebih baik setiap harinya. Terima kasih.